Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aan Kristianto ingin mempresentasikan terkait proyek metodologi penelitian dengan topik optimasi pengalokasian dana APBN dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi menggunakan kombinasi nearest neighbor dan tabu search. Bab 1. Pendahuluan. Berikut latar belakang terkait topik yang kita bahas. Matematika terapan memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu sains dan bidang lainnya. Salah satu bidang studi dalam matematika terapan adalah teori optimasi yang digunakan dalam berbagai bidang termasuk keuangan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh perekonomian yang kuat. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dalam APBN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan alokasi, distribusi, dan stabilisasi anggaran. Metode pengoptimalan seperti tabu search yang merupakan pengembangan dari heuristik digunakan dalam berbagai masalah optimasi kombinatorial. Tabu search juga berkembang dan diintegrasikan dengan teknik heuristik lainnya untuk mencapai solusi yang lebih baik dan lebih cepat. Nearest neighbor adalah metode sederhana yang digunakan dalam mencari solusi awal pengalokasian dana APBN. Metode ini mencari kedekatan atau kemiripan suatu objek atau data penerapan yang luas. Dengan menggabungkan algoritma nearest neighbor dan tabu search, diharapkan dapat ditemukan solusi optimal dalam pengalokasian dana APBN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya akan dibahas rumusan masalah terkait topik yang kita bahas, yaitu bagaimana menerapkan metode nearest neighbor dengan tabu search untuk mengoptimasikan pengalokasian dana APBN dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk tujuannya yaitu adalah mengalokasikan dana APBN yang bertujuan mencari solusi optimal pengalokasian dana sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari penerapan metode nearest neighbor dengan tabu search. Berikutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti yaitu dapat memperluas wawasan dalam bidang matematika terapan dan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan optimasi. Dan yang kedua, manfaat bagi pembaca yaitu dapat mengetahui penerapan dalam bidang matematika dan dapat menyelesaikan optimasi pengalokasian dana menggunakan metode tabu search. Berikutnya yaitu kita akan membahas batasan masalah. Batasan masalah ini bertujuan agar pembahasan tidak melebar dari topik yang kita bahas. Yang pertama, data yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima. Dan yang kedua, metode atau algoritma ini akan digunakan sesuai kebutuhan dalam pengalokasian APBN. Nah, berikutnya bab 2 dengan pustaka. Di sini saya mengambil referensi itu dari dua jurnal. Yang pertama yang dilakukan oleh Julius Mulyono yaitu mengenai penentuan rute terpendek dengan metode tabu search. Di sini yang menurut saya menarik itu adalah metodenya yaitu tabu search. Sedangkan dari jurnal yang kedua itu yang dilakukan oleh Desmond Mahamura dengan kawan-kawannya yaitu mengenai optimasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Nah, di sini di jurnal kedua ini mereka menggunakan suatu pendekatan yaitu pendekatan kualitatif, di mana di sini yang menurut saya menarik karena pendekatan kualitatif itu adalah suatu pendekatan yang masih dibilang cukup kurang efisien atau belum bisa memberikan jawaban yang optimal. Jadi di sini saya akan memanfaatkan masalah atau sebuah problem pengalokasian dana yang akan diselesaikan dengan menggunakan metode tabu search, sehingga hasil yang didapat akan optimal. Nah, kita lanjut untuk bab 3 yaitu langsung teori. Berikutnya
Kita akan lanjut pada Resource Allocation Problem atau RAP. RAP merupakan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dana yang melibatkan pengalokasian anggaran dalam memenuhi sebuah kebutuhan kegiatan yang memiliki tujuan tertentu. Hal ini dilakukan dengan menentukan jumlah penggunaan anggaran yang dikeluarkan serta dengan kebutuhan kegiatan yang harus terpenuhi. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam RAP yaitu yang pertama, meminimalkan waktu pengalokasian. Yang kedua, meminimalkan pengeluaran anggaran. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan pengeluaran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan. Yang keempat, meminimalkan terjadinya perlambatan pengalokasian. Berikut variabel yang berkaitan pada RAP. Yang pertama, pengelola anggaran yaitu seperti seseorang yang menggalangi atau menjadi donatur. Yang kedua, list pengeluaran yaitu rincian pengeluaran atau rincian pembunuhan kegiatan. Yang ketiga yaitu pengeluaran anggaran, yaitu batasan seperti batasan pengeluaran dana setiap harinya atau setiap bulan atau setiap tahun. Dan yang terakhir yaitu waktu pengalokasian. Oke, kita berikut yang akan kita bahas yaitu mengenai algoritma table source, di mana algoritma ini menuntun setiap prosesnya agar mendapatkan hasil fungsi tujuan yang paling optimum dengan tujuan mencegah terjadinya perulangan dan ditemukannya solusi yang sama pada iterasi berikutnya. Berikut tahap demi tahap dalam menentukan solusi pengalokasian dana APBN dengan algoritma table source. Yang pertama, inisialisasi tabelis kosong. Yang kedua, menentukan solusi awal untuk dijadikan iterasi ke nol, di mana solusi awal ini akan kita dapatkan atau kita peroleh dengan menggunakan metode nearest neighbor, di mana setelah kita mendapatkan hasil atau solusi awal tersebut, langsung kita masukkan pada tabelis kosong. Dan langkah berikutnya yaitu menentukan iterasi berikutnya dan solusi alternatif, di mana solusi alternatif diperoleh dari pertukaran posisi dua pengeluaran, yaitu dengan XI sama dengan X operator. Dan langkah berikutnya yaitu memilih solusi terbaik di antara solusi alternatif yang dipaparkan pada iterasi sebelumnya, yaitu misalkan kita telah melakukan iterasi, ada beberapa solusi yang ada. Nah, dari situ kita pilih mana solusi yang paling optimum. Dan langkah berikutnya yaitu memperbarui tabulis dengan solusi alternatif terbaik yang didapat. Yang keenam, pemberhentian iterasi apabila iterasi sudah sama dengan jumlah list rencana pengeluaran. Berikut yang akan kita bahas yaitu mengenai metode nearest neighbor. Nearest neighbor merupakan metode yang sangat klasik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu data berdasarkan kedekatannya dengan data yang sudah ada. Prinsip dasar dari metode nearest neighbor adalah mencari data terdekat dalam ruang fitur atau jarak tertentu. Berikut dalam menentukan solusi awal pengalokasian anggaran APBN menggunakan metode nearest neighbor. Yang pertama, berawal dari KPPN, dilanjutkan mencari data terdekat atau data yang memiliki kemiripan yang belum masuk dalam pencarian dengan pertimbangan waktu pengalokasian anggaran yang pendek. Yang kedua, dilakukan cara yang sama untuk data berikutnya yang akan dimasukkan pada perencanaan. Dan yang ketiga, jika semua telah masuk ke dalam perencanaan, maka algoritma berhenti. Berikutnya kita masuk pada bab 4, yaitu mengenai metode penelitian. Berikutnya yaitu mengenai jenis penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian terapan, yang berarti penelitian yang berfokus pada pemecahan masalah pada kehidupan nyata. Berikutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian, di mana akan dilakukan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima, dilakukan pada Juli 2023. Berikutnya yaitu alat dan bahan, di mana alat yang digunakan yaitu laptop atau komputer,
untuk mencari referensi dengan memanfaatkan beberapa software untuk membantu dalam pengolahan data. Yang kedua yaitu bahan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari data yang telah ada. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan 3 metode, yaitu sebagai berikut: studi literatur, wawancara, dan observasi. Berikut prosedur penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu kita akan melakukan observasi, di mana kita akan turun secara langsung untuk mengamati data. Dan langkah berikutnya yaitu pengumpulan data. Berikutnya yaitu pengelompokan kriteria dan bobot data, yaitu kita mengelompokkan data sesuai variabel atau sesuai kebutuhan kita. Dan langkah berikutnya yaitu pengolahan data, di mana data akan diolah sesuai dengan kebutuhan. Dan berikutnya itu adanya pilihan. Pilihan ini memerintahkan kita, yaitu apakah data yang kita dapat itu layak atau tidak. Kalau data itu layak, berarti akan dilanjutkan pada langkah berikutnya, yaitu nearest next board. Kalau tidak, berarti penelitian berhenti. Nah, jika data sudah terpenuhi, berarti kita lanjut ke metode nearest next board untuk mendapatkan solusi awal, dimana setelah kita mendapatkan solusi awal itu, kita lanjutkan pada algoritma table search, dimana dilakukan iterasi demi iterasi. Jika iterasi sudah terpenuhi, berarti algoritma berhenti dan penelitian selesai. Dan jika iterasi belum terpenuhi, maka akan diulang lagi ke algoritma table search sampai jumlah iterasi itu terpenuhi. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.